Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan belajar tentang subjek to be, has, atau have. Nah, yang pertama kita pelajari adalah subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan sesuatu. Dengan kata lain, subjek adalah orang, benda, hewan, atau apapun yang melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, subjek yang bisa kita gunakan adalah I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it yang artinya adalah ini. Nah, selain dari 7 ini, kita bisa gunakan nama kita, nama orang lain, benda, hewan, atau apapun yang bisa menjadi subjek. Dan ingat, subjek ini letaknya selalu di depan kalimat. Yang kedua, kita belajar tentang to be. To be adalah kata penghubung yang menghubungkan antara subjek dengan predikatnya. Macam-macam to be ada dua. Yang pertama adalah to be yang digunakan dalam masa sekarang atau yang sedang berlangsung, present. Kita gunakan adalah am, is, dan are. Dan kemudian to be yang digunakan ketika kita membuat kalimat masa lampau atau past. Kita gunakan was dan were. Fungsi dari to be yang pertama adalah digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata benda atau noun. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah dengan noun atau kata benda. Contohnya, she is a teacher. She di sini adalah subjek, to be-nya adalah is, dan kata bendanya adalah noun-nya adalah teacher. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Yang kedua, fungsi to be adalah untuk menghubungkan subjek dengan kata sifat atau adjektif. Pola atau rumus membuat kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah dengan adjektif atau kata sifat. Contoh kalimatnya, she is beautiful. Dia cantik. She di sini adalah subjek, to be-nya adalah is, dan adjektifnya atau kata sifatnya adalah cantik. Yang ketiga, kita gunakan untuk menghubungkan subjek dengan adverb-nya. Adverb di sini bisa kata keterangan tempat ataupun waktu. Pola atau rumus membuat kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah dengan adverb. Contoh kalimatnya, yang pertama adalah contoh dengan adverb of place atau kata keterangan tempat. Rina is in the kitchen. Rina di sini adalah subjek, to be-nya adalah is, dan adverb-nya adalah in the kitchen. Rina ada di dapur. Contoh yang kedua adalah dengan menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu. Contohnya adalah the breakfast is at 7 AM. Sarapan ada jam 7 pagi. Breakfast ini adalah subjek, to be-nya adalah is, dan adverb-nya adalah at 7 AM. Nah, berarti kesimpulannya adalah to be digunakan untuk menghubungkan antara subjek dengan kata benda, kata sifat, ataupun adverb. Tidak bisa kita gunakan to be untuk menghubungkan subjek dengan kata kerja atau verb. Nah, ini adalah tabel subjek, to be present, dan to be past. Dan ini adalah pasangan subjek dan to be-nya. Apabila kita memakai subjek I, maka to be present-nya adalah am, dan to be past-nya adalah was. Yang kedua, apabila subjeknya you, kita gunakan to be present-nya adalah are, to be past-nya adalah were. Yang ketiga, apabila kita gunakan subjek they, berarti to be present-nya adalah are dan to be past-nya adalah were. Kemudian, apabila subjeknya we, kita gunakan to be-nya are untuk present dan were untuk past. Dan she, he, it, kita gunakan to be-nya dalam bentuk present-nya kita gunakan is, dan to be dalam bentuk past-nya kita gunakan was. Nah, di sini apabila kita memakai nama orang, hewan atau benda, kita lihat dulu apakah dia jamak atau tunggal. Tunggal artinya adalah satu, berarti apabila dia adalah satu orang atau satu benda, berarti kita pakai to be-nya is. Namun apabila subjeknya adalah misalnya Rini dan Reno, Rini and Reno, itu berarti dua orang, maka kita pakai are. Atau juga misalnya kita ingin menyatakan misalnya anak-anak itu, the children, itu berarti kita pakai to be-nya adalah are, karena dia menggambarkan orang banyak atau jamak. Kemudian, yang ketiga kita belajar tentang has atau have. Has atau have ini artinya adalah memiliki atau mempunyai. Nah, di sini kita lihat subjek dan has or have-nya.
Apabila subjeknya I, berarti kita pakai have. Apabila kita pakai you, kita pakai have. They, kita pakai have. Dan we, kita pasangkan dengan have. Berarti I, you, they, we, kita pasangkan dengan have. Atau apabila kita membuat kalimat dengan menggunakan subjek I, you, they, we, berarti kita membuat kalimatnya apabila dia menggambarkan kita miliki sesuatu. Berarti I have, you have, they have, we have. Nah, seperti itu. Itu gunakan apabila kita subjeknya I, you, they, we. Namun, apabila subjek adalah she, he, it, maka kita pakai has. Untuk menggambarkan atau menerangkan kita memiliki sesuatu, apabila subjeknya she, he, it, berarti kita memakai has. Contoh kalimatnya adalah I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. Nah, bisa kita lihat apabila kita pakai subjek I, berarti setelah I kita pakai have. Saya mempunyai seekor kucing. I have a cat. Tidak bisa kita pakai I has a cat. Nah, berarti itu adalah kalimat yang salah. Kemudian contoh yang kedua, she has a cat. Dia perempuan mempunyai seekor kucing. She has. Nah, bisa dilihat sesudah she ini kita pakai has. Tidak bisa kita pakai have. Berarti kalau misalnya kita pakai she have a cat, berarti itu adalah kalimat yang salah. Nah, ini adalah rangkuman dari pelajaran subjek to be dan has of have. Di sini kita bisa lihat apabila subjek I, you, they, we, she, it. Nah, kalian bisa lihat di sini apa to be present-nya yang kita gunakan, apa to be past-nya, dan apa has atau have yang kita gunakan berdasarkan subjek. Baiklah, I think that's all. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.